Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Safitri dengan NIM 4611810009 ingin mempresentasikan tugas besar 2 dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Langsung saja kita ke latar belakang. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kata gaul bisa diartikan sebagai anak alay, di mana anak-anak tersebut sering didefinisikan sebagai anak yang berkelakuan tidak biasa, disebut dengan berlebihan. Dan bahasa gaul sangat marak digunakan media sosial. Dan karena sekarang banyak banget anak-anak alay dan pergaulan yang sangat luas, maka bahasa Indonesia itu sulit sekali digunakan di kehidupan sehari-hari, bahkan diganti dengan bahasa pergaulan yang sifatnya itu aneh-aneh yang suka kita sebut dengan alay. Lalu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Nah, di sini berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi ke generasi selanjutnya. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia, akan semakin berat dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bahasa. Lanjut, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Seperti anak-anak zaman sekarang kita ketahui adalah ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan dia membilang bahasa apa sih, lu alay banget sih, lu kuno banget gitu, kayak sampai berani banget berbicara kepada orang tua yang seharusnya bahasa itu tidak layak diucapkan kepada orang tua, namun anaknya itu membicarakan atau mengucapkan kepada orang tua, semisal kuy padahal aslinya yuk itu. Jadi semua serba di terbalik-terbalikan dengan bahasa gaul itu, bahkan sampai tidak lagi bisa kita kontrol dengan remaja-remaja sekarang dengan bahasa-bahasa gaulnya mereka, bahkan bukan di sosial media aja, bahkan dibawa kehidupan sehari-hari mereka. Lanjut, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di Indonesia atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ujian sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul tidak masuk dalam tatanan bahasa akademis. Begitu juga di kantor. Laporan yang kita buat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul, sehingga ketika situasi kita dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Kebanyakan juga sekarang teman-teman pekerja, rekan-rekan pekerja itu ketika berbicara dengan rekan bisnis atau partner kerja, ketika ia keceplosan melontarkan kata-kata bahasa gaul sehingga mereka lupa kalau mereka itu sedang dalam lingkup bahasa yang formal, bahasa yang benar-benar dilakukan setiap hari dalam dunia pekerjaan. Karena sudah terbiasa dengan bahasa gaul mereka dengan sosial media, di rumah, itu menyebabkan efek samping yang begitu tidak baik ya, terutama untuk di dalam rumah kepada orang tua maupun di dalam pekerjaan. Selanjutnya, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Contohnya seperti orang tua kita yang gak ngerti bahasa-bahasa gaul. Bahkan anak itu sempat
melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada orang tua karena yang menurutnya dia itu gaul, padahal menurut orang tua itu tidak mengerti apa sih artinya. Bahkan sempat ayo dong, mah, kuy, cepetan, lama banget apa sih kuy, ketika mamanya itu bertanya, norak banget sih, kuno banget sih kuy itu, yuk kali masa ketinggalan zaman banget. Sempat sampai anak bisa melontarkan kata-kata itu kepada orang tua. Karena tidak semua mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut, terlebih dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk berpikir dan memahaminya dari arti bahasa gaul tersebut. Iya benar, karena di sini bahasa gaul itu tidak banyak orang-orang yang mengetahui. Bahkan orang sempat langsung berpikir apa sih arti-arti kata ini. Bahkan mereka memikirkan dan sempat berhati-hati ketika ingin melontarkan celotehan kata-kata yang menurutnya dia itu gaul. Sedangkan orang yang tidak tahu dengan arti itu, dia akan sempat berpikir keras, apa sih ini arti dari kata ini. Bahkan sampai ada yang searching, atau bahkan ada yang sampai bertanya-tanya sampai ini apa, padahal itu nggak ada di dalam kamus besar Indonesia. Lanjut, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Ya, dengan adanya bahasa-bahasa gaul, anak-anak muda zaman sekarang itu bahkan sempat melupakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harusnya kita gunakan dengan baik. Atau terlebih mungkin ketika ada orang-orang asing, bahkan orang manapun yang mengunjungi ke negara Indonesia, itu bahkan lebih akan mencernanya akan aneh, menyimpulkan bahasa itu aneh, apa sih bahasa Indonesia itu. Dan ketika orang lain asing yang mendengarkan kata-kata yang tidak pernah ia dengar, bahkan mereka akan bertanya-tanya, memang akan menjadi pertanyaan untuk mereka. Bisa jadi dengan pertanyaan yang, seberapa banyak sih bahasa Indonesia yang dipergunakan di negara Indonesia itu, apa ini artinya apa aja sih, kok sampai beda-beda, serta tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia itu, tidak ada ini tuh bahasa apa. Kan menjadi sebuah pertanyaan, sehingga tidak dapat dipungkir lagi suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Lanjut kesimpulan, dengan adanya bahasa gaul yang digunakan oleh generasi muda akan mempersulit membedakan antara bahasa formal dan bahasa gaul, karena bahasa gaul sering digunakan di media sosial dan digunakan di kehidupan sehari-hari. Sangat disayangkan sekali ya, karena bahasa gaul sekarang itu sudah dibuat makanan sehari-hari oleh orang-orang Indonesia sendiri, mau di dalam rumah berbicara bersama orang tua maupun berbicara di dalam kantor, sehingga mereka meluapkannya sampai lupa apa itu arti bahasa formal Indonesia. Dan kebanyakan orang zaman sekarang hingga di sosial media pun juga menggunakannya bahasa-bahasa gaul dengan mereka menulis status, mengungkapkan rasa apa yang mereka lontarkan. Jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Lewat WhatsApp, YouTube, radio terkadang kita suka dengar, televisi, sekarang semakin banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang digunakan di dalam sosial media.
Saran bagi saya, sebagai bangsa Indonesia, kita jangan lupa ya dengan bahasa nasional kita sendiri. Akibat sudah terlalu sering menggunakan bahasa gaul dalam sehari-hari dan media sosial. Sebagai generasi muda, kita harus dapat menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari, agar generasi berikutnya menjadi baik lagi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.